Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan kunjungan kerja daerah atau Kundapil oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan kegiatan malam hari ini adalah merupakan wujud silaturahmi anggota dewan di daerah pemilihannya, sekaligus mengadakan interaksi bersama warga terkait program-program dan rencana kerja yang seyogyanya akan dilaksanakan dalam masa periode yang berjalan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan memulaikan kegiatan kunjungan dapil malam hari ini mendengarkan penyampaian dari yang saya sebut dengan hormat Bapak Marcelinus sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 Dapil Kota Palu. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat malam. Sebenarnya sebelum saya bicara dari kelurahan, cuma saya sudah dicubit. Dia bilang, Pak jangan kasih bicara saya. Atau Forest saya nanti. Saya bilang, mana perwakilan kelurahan ini? Ya, tidak perlu kita tegang ya. Ya, saya datang kunjungan dapil, bagaimana ke depan, apa program-program yang saya ingin realisasikan. Ya, saya kemarin juga sempat duduk di DPR Kota Palu 2019-2024 dan kemarin saya lolos di tingkat provinsi. Jadi untuk tahun 2025 ini memang kita atau kami yang baru masih kosong, belum ada program karena program sudah dibahas dari tahun 2024 di bulan 3 kemarin. Sama dengan saya waktu saya masih menjabat di Kota Palu. Saya kemarin Kota Palu masuk di DPR Dapil Palu Selatan Tatanga. Tetapi kemarin prinsip saya bahwa daerah wilayah Palu Selatan Tatanga adalah tempat saya maju untuk mewakili rakyat, bukan khususnya cuma Palu Selatan dan Tatanga. Dan beberapa aspirasi yang diberikan kepada saya semenjak saya di kota, ada sekitar 6-7 miliar kemarin 5 tahun. Semuanya itu saya turunkan kepada pokok-pokok pikiran masyarakat. Saya tidak tahu yang 34 orang. Itu dia salurkan semua ke infrastruktur. Nah sementara memang kita butuh jalan, drainase. Tapi tugas itu harusnya pemerintah yang lakukan, ada dinasnya, yaitu PU. Tapi karena kita selalu beranggapan kalau mau pilih orang, kalau leria doinya tidak mau dipilih, 200, 100, beras 10 kilo. Setelah kita sudah pilih orang itu, kita mau pergi ke rumahnya saja pasti agak sungkan. Karena berpikir dia sudah kasih sesuatu sama kita. Sementara kami di kota kemarin ada 35 orang. Kalau dalam setahun anggaran itu tepat sasaran rata-rata 1 miliar, berarti ada 35 miliar per tahun. Ditambah di tingkat provinsi pada saat saya masih di kota ada 6 orang. Kalau dia rata-rata 3 miliar juga di atas. 3 kali 6 adalah 18 miliar. Tambah 35. Berapa? Ada sekitar 50 miliar lebih. Nah, kalau 55 miliar lebih dilakukan atau diturunkan pada pokok-pokok pikir masyarakat, tidak ada masyarakat Kota Palu. Tidak. Tahun 2026
kami akan input di bulan 3. Itu ada sekitar paling kurang 3 miliar saya pegang. Nah, saya punya konstituen atau yang mendukung kemarin di daerah Mantikelore ini cukup lumayan. Tetapi kalau saya mau satu kali nyatakan, saya bentuk misalkan, saya bantu tiap kakak atau tiap UMKM 10 juta. Kalau anggaran 3 miliar berarti cuma 300 kakak. Berarti tidak cukup. Sementara yang memilih saya kemarin daerah Mantikelore ini ada 1000 lebih. Kalau kita bagi 3, bagi 2 berarti ada 500, sudah cukup, 200 sudah dapat. Tahun pertama. Memang saya berjalannya aspirasi saya itu sampai 5 tahun. Ada rasa kecemburuan nanti akan muncul apabila saya menurunkan semua ke UMKM. Dan persyaratan UMKM juga harus ada punya data DTKS. Di tingkat provinsi, saya bahkan sudah bentuk tim-tim untuk mengawasi nanti apabila pokir itu turun. Dan selama kami kumpul atau berbicara dengan semua koordinator, pada saat saya ngomong, saya mulai menurunkan program itu di perikanan. Dulu saya di kota, saya yang turunkan pertama kolam bioflok. Kolam tarpal ditaruh di pekarangan rumah. Mungkin pada saat di kota saya menyadari bahwa belum full hal yang saya lakukan. Karena pada saat program itu turun, saya juga sementara berusaha meyakinkan masyarakat untuk memilih saya kemarin. Dan saya maju kemarin, 5 rupiah dibagi 5, saya tidak punya duit. Beras 1 biji saya tidak keluarkan. Koordinator katakan, Pak kita harus lakukan itu. Saya bilang enggak. Kalau masyarakat mau percaya, saya kembali ke DPR. Saya selaku wakil yang kalian pilih dan koordinator yang kalian nyatakan di daerah-daerah atau di kelurahan, saya nyatakan kalau 3 miliar saya punya aspirasi atau lebih, tidak 1 sen pun saya akan turunkan di jalan. Sementara 3 kali 24 jam yang diberikan oleh BPJS untuk menyelesaikan administrasi. Pasti kalian ke lurah dulu atau ke RT, RW, lurah, camat, bahkan ke sana di Puntang-Panting. Tapi Anda tidak sadari bahwa wakil yang kalian pilih duduk di parlemen, di Dewan Perwakilan Rakyat, itu mengurus secara instan, secara kalau jalan itu dia jalan tol, tidak lagi belok sana belok sini kan. Saya cuma minta kalau ada yang chat saya, Pak anak saya sakit, orang tua saya sakit, tetangga saya sakit, dia tidak punya duit, saya cuma bilang masukkan saja, minta keterangan rawat inap sama suster yang ada di ruangan itu, cap dan tanya ke wakil kalian yang kalian pilih. Kalau ada yang seperti itu, secepatnya ke BPJS jalur 2, minta direkap dia punya tunggakan. Misalkan pada saat dia minta rekapnya itu tunggakan kalian 1.200.000, kalian tidak perlu bayar semua. Minta rehab. Rehab kata dalam bahasa BPJS itu adalah mencicil. Berarti kalau 1.200.000 dibagi 12 berapa? 100.000. Tidak pernah diganti airnya. Memang tidak pernah diganti, cuma dia dipelihara karena itu barang hidup. Nah, ada juga tim nanti tim survei atau tim yang edukasi terus nanti persoalan masalah perikanan. Ada juga saya dapat masyarakat ibu-ibu meminta hidroponik. Itu saya programkan untuk ke depan. Kemudian ada minta ayam kampung super, ayam kampung petelur. Itu saya sudah programkan dengan itik. Saya melihat ada kambing juga saya adakan, ada sapi. Ya. Cuma bagi umat Kristen minta maaf, saya nggak bisa kasih adakan babi karena tidak ada kandang di Kota Palu kecuali di sini.
karena saya dapil Kota Palu. Nah, saya hari ini ada kolam yang saya bangun dengan tim koordinator di Langgaleso. Tengahnya itu saya tetap tanah, pinggirannya saya gali pakai exhaust itu, dan di tengahnya saya taruh itik. Saya pagar dengan lirang, cuma pendek. Di situ saya melihat program ini, dibanding saya melihat pelihara kambing, sapi. Bukan saya rendahkan pelihara itu, enggak. Kalau ada yang mau ke depan tetap kita adakan. Cuma saya memberikan hitungan kepada masyarakat agar program mana sih yang paling bagus. Nah, itik ini pertama masalah kesehatan, kalau di itik agak tidak terlalu rempong. 10 orang membentuk satu kelompok yang disahkan oleh penyuluh kelurahan, dan di setiap kelurahan itu kalau 1000 itik, oke, kita menghitung sekarang, taruhlah pada saat dia produksi telur sisa 500 telur, ya. Padahal itik ini bertelur itu sampai 90-80%. Dan harga tadi kan kita hitung 3.000 ya, taruhlah 3.000 per hari. Di masa dia bertelur itu makannya kita hitung dengan akumulasi per hari dia makan itu cuma 500 rupiah pagi sore. Ayam petelur 900, ya betul ya, 900 rupiah. Itik cuma 500 rupiah. Pada saat bertelur berarti harga 3.000 dikurangi 500 sisa 2.500. Berarti itu suatu keuntungan ya. Kita hitung tadi 1.000 jadi kali 500 berapa? 500.000 kali 30 hari berapa? 15 juta. Bagi 10 orang berapa? Bagi 10 orang berapa? 1,5 juta. Anaknya paling berapa? 2 ekor. Ya taruhlah 1 tahun sekali ya. 1 tahun 2 kali ya. Kita hitung 1 tahun 2 kali. Anaknya berapa? 2 ya? 1? 2. Biasa paling 1 ya. Kita hitung 2 lah. Kita hitung lebih dia punya pendapatan dibanding tadi kita bandingkan dengan kita piara itik. Sekarang kerjanya kalau piara kambing cari rumput ya jauh-jauh sana, ya sana, ikat di mana. Itu dia beli sampai ada yang 3, ada apa? Karena itu ternyata hitungannya seperti itu. Kita selalu tidak begitu dikasih. Lihat ke sana kemari, jual. Itu. Mama Lem begitu ditanya mate, padahal dia jual. Baru tidak ada fotonya. Begitu saya masuk ke Ronmen, saya melihat banyak hal-hal. Bahkan banyak yang benci saya karena berani buka-bukaan. Saya tidak pernah takut. Orang mau bilang apa saya tidak takut. Karena saya bilang, saya maju bukan karena saya menyojok mengesokok masyarakat. Saya maju karena masyarakat pilih saya. Kalau masih ada yang mau bertanya, saya rasa lebih bagus karena dekat juga rumah aku di sini, Garuda 2 sana. Hah? Kumi datang saya di rumah. Terus kita mau tanya-tanya. Malenge gitu. Ya. Tapi yang saya titip pesan terakhir itu masalah kesehatan. Kalau kesejahteraan, kalau pendidikan itu masih proses. Kalau kamu sakit, hari itu saya eksekusi. Saya akan minta kebijakan kepada pemerintah untuk supaya kalian tidak berdebat dalam rumah sakit. Tetapi prosesnya seperti tadi itu. Kalau tidak punya BPJS atau mati BPJS-nya, coba hubungi saya, tapi langsung foto. Komi telepon saya tidak angkat. Komi ikut dengan chat, Pak, saya punya tetangga, saya kasih masuk. Begitu saya pulang, muncul ya, adakah? Nama tema ya. Begitu sebelum sampai di rumah baca, kita sangka ada yang sakit. Pada kita tulis, adakah? Ya, marilah kita belajar untuk kita menjadi cerdas ke depan. Bukan saya anggap kalian bodoh, tetapi jangan kita cuma dimanfaatkan. Ya, selama ini apa yang saya cerita itu yang terjadi. Kalau kita bersatu,
kita bisa memilih orang ke depan yang lebih baik, yang betul-betul bertanggung jawab terhadap masyarakat, yakin saya kehidupan kita akan lebih sejahtera karena kita punya anak, cucu ke depan yang akan menikmati hasil-hasil kita. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Saat ini mungkin bisa langsung kita ngobrol di sini. Mungkin ada yang lain sudah mau kembali. Jadi demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak dapat menjadi awal yang baik untuk kita semua ke depannya. Amin. Terima kasih atas perhatian dari semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol dengan Bapak, kalau bisa saya minta waktunya untuk foto bersama sebelum kita bercerita.